Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas soal-soal tryout ya, uji kompetensi untuk persiapan ya bagi teknologi laboratori medik. Kompetensinya di channel ATLM Indonesia. Ini bagian 115. Materi kita kimia klinik sesi 6, yang mana ini kedalamannya untuk D3, D4 teknologi laboratori medik. Kita tahu soal-soal ini berbasis kompetensi studi kasus kimia klinik. Mari kita simak dan kita bahas materinya sebagai berikut. Untuk kimia klinik nomor 1. Diabetes mellitus gestasional adalah gangguan toleransi glukosa yang diketahui pertama kali saat hamil. Pemeriksaan yang terbaik dengan beban glukosa 50 gram glukosa dan kadar glukosa darah diukur 1 jam kemudian. Pertanyaannya, pemeriksaan apa yang harus dilakukan bila kadar glukosa darah setelah 1 jam pembebanan melebihi 140 mg per dl? Yang A dilanjutkan dengan pemeriksaan glukosa puasa dan 2 jam setelah makan. Yang B dilanjutkan dengan pemeriksaan glukosa urin puasa dan 2 jam setelah makan. Yang C dilanjutkan dengan pemeriksaan toleransi glukosa oral. Kemudian yang D dilanjutkan dengan pemeriksaan toleransi glukosa, atau yang E dilanjutkan dengan pemeriksaan HbA1c. Jadi di sini jawabannya yang benar itu adalah yang A, yaitu dilanjutkan dengan pemeriksaan glukosa puasa dan 2 jam setelah makan. Karena di sini di awal ini adalah pembebanan pasiennya tanpa puasa ya, tidak dijelaskan di sini puasa. Jadi cuma pasien diberi beban glukosa lalu diperiksa 1 jam kemudian. Apabila melonjak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan yang puasa ya. Ini kan jadi nanti apabila setelah puasa ini naik atau tinggi, itu sudah dengan 2 jam PP nya tinggi, berarti memang diagnosisnya sudah ke arah gangguan toleransi glukosa ya kan. Nah kira-kira untuk pemantauannya nanti menggunakan HbA1c. Nah di sini kenapa ada dilanjutkan dengan pemeriksaan toleransi glukosa oral? Ini adalah boleh saja ini untuk memastikan pada kasus dengan hiperglikemia yang tidak jelas ya, dan glukosuriah yang tidak jelas, maka harus dilakukan uji toleransi glukosa oral. Ini bisa pada kasus-kasus diabetes mellitus atau diabetes mellitus gestasional, baik untuk DM tipe 1, tipe 2 atau gestasional. Jadi seperti itu ya. Untuk menegakkan diagnosisnya harus dengan pemeriksaan glukosa darah puasa dan 2 jam PP ya. Kalau untuk yang pembebanan ini mirip-mirip seperti glukosa darah sewaktu, tapi glukosa darah sewaktu yang diberi beban diperiksa setelah 1 jam. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2, masih di channel ATLM Indonesia. Seorang ATLM berhasil mengambil darah sebanyak 3 ml dalam syring. Pada persiapan spesimen darah arteri harus dihindarkan kontak dengan udara. Untuk menghindari terjadinya bekuan digunakan antikoagulan heparin. Pertanyaannya, berapa banyak heparin yang dibutuhkan? Yang A 0,05 mg, yang B 0,15 mg, yang C 0,3 mg, D 1 mg, atau yang E 3 mg. Jadi jawabannya di sini penggunaan heparin itu sangat sedikit ya. Di sini kasusnya 3 ml berarti menggunakan 0,3 mg, karena 0,1 mg itu setara dengan 1 ml darah. Jadi ada yang mengatakan juga 0,1 sampai dengan 0,2 untuk 1 ml darah. Jadi karena di sini 3 ml berarti 0,3 mg untuk antikoagulan heparin yang digunakan. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan gas darah dari seorang penderita leukemia. Pengambilan darah arteri dilakukan di ruang inap oleh tenaga kesehatan lain. Spesimen diantar ke laboratorium oleh petugas dengan identitas lengkap.
Setelah dilakukan dengan pemeriksaan darah, didapatkan PCO2 yang sangat rendah. Dokter meminta pengambilan dan pemeriksaan ulang. Hasil pemeriksaan PCO2 tinggi. Pertanyaannya, apakah penyebab kesalahan tersebut? Yang A, pengambilan dilakukan oleh tenaga lain. Yang B, kontaminasi pada saat pengambilan. Kemudian yang C, pengambilan darah tidak anaerob. Yang D, volume darah tidak adequate. Yang E, darah lisis. Nah, berdasarkan soal tadi kita analisis, pilihannya adalah pengambilan darah tidak anaerob. Jadi maksudnya seperti ini ya. Pada saat kita pengambilan darah arteri pada pasien untuk AGD, itu pengambilannya tidak boleh kontak dengan udara luar. Jadi segera setelah pengambilan, bagian jarum atau tutup dari siringnya itu segera disumbat dengan karet supaya tidak ada kontak. Dan kedua, tidak boleh ada gelembung udara. Nah, dengan kondisi seperti ini resikonya darah akan keluar ya CO2-nya apabila tidak disumbat atau kontak dengan udara luar. Maksudnya di sinilah tidak boleh kontak dengan udara luar, yaitu anaerob. Ya, satu. Kemudian di sini pengambilan darah dilakukan tenaga lain, sementara redaksinya kan oleh tenaga kesehatan lain. Nah, ini tidak mengaruh. Artinya tidak mengaruh di soal. Kemudian kontaminasi tidak ada menyebabkan kontaminasi CO2 itu rendah. Volume darah tidak adequate, memang volume darah tidak begitu banyak yang digunakan dalam analisa gas darah. Darah lisis, kalau darah lisis jelas penolakan, dan memang pada pemeriksaan AGD ini sangat jarang terjadi kejadian darah lisis. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Pada metabolisme karbohidrat menjadi glukosa yang akan digunakan oleh seluruh sel diatur oleh mekanisme hormonal. Penggunaan glukosa yang menyebabkan penurunan kadar dalam darah dipengaruhi oleh insulin. Sementara pembentukan glukosa dari cadangan yang menyebabkan peningkatan kadar dalam darah dipengaruhi oleh glukagon, adrenalin, growth hormone, dan kortisol melalui proses glukogenesis, glikolisis, gluconeogenesis, lifolisis, dan ketogenesis. Nah, pertanyaannya, proses manakah dalam pengaturan kadar glukosa dalam tubuh yang dilakukan pada jaringan adiposa? Yang A, glikolisis. Yang B, glucogenesis. Yang C, gluconeogenesis. Yang D, lipolisis. Atau yang E, ketogenesis. Jadi kalau adiposa itu lebih banyak jaringan lemak, sehingga di situ adalah prosesnya lifolisis. Kalau glucogenesis, gluconeogenesis, glikolisis itu terjadi di dalam hepar, tidak di adiposa. Adiposa adalah jaringan yang kecenderungannya lebih banyak lipid atau sehingga terjadi proses lifolisis, pemecahan lipid. Jadi lipid dipecah oleh tubuh menjadi energi ya, energi alternatif pengganti glukosa mungkin pada kasus defisiensi insulin. Jadi di sini lifolisis ini akan memecah asam lemak menjadi rantai yang lebih pendek. Terbentuklah keton bodies. Di sini adalah proses ketogenesis nanti. Ada aseton, kemudian ada beta hidroksibutirat asid, dan mungkin dan juga diasetik asid. Ini adalah benda-benda keton atau badan keton. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang pasien terdiagnosa hepatitis B akut. Kemudian dokter memberikan rujukan ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan kimia darah, yaitu pemeriksaan enzim untuk fungsi hati. Enzim fungsi hati ya, highlightnya. Di laboratorium tersebut, seorang ATLM melakukan pemeriksaan enzim tersebut secara manual. Apabila pengukuran kadar enzim tersebut berdasarkan pengukuran absorben, cara pengukuran absorben yang paling tepat yaitu berdasarkan apa? Yang A, peningkatan absorben, yang B, penurunan absorben, yang C, rata-rata absorben, yang D, pengurangan absorben, yang E, penjumlahan absorben. Jadi di sini jawabannya yang saya pilihkan adalah penurunan
absorben dengan alasan pengukurannya adalah AST dan ALT untuk paal hepar atau fungsi hepar. Kita tahu di sini AST dan ALT itu berdasarkan penurunan absorben atau decrease reaction atau failing reaction. Jadi nanti kalau misalnya mengukurnya ini di alat, maka kita harus pas atau tepat bahwa dalam satuan waktu misalnya K20 per 20 detik sebanyak 4 titik itu harus absorbennya turun ya. Kalau tidak ada penurunan berarti itu mungkin rendah sekali ya kan, atau regennya yang rusak, sangat tidak linear itu. Namun apabila sangat tinggi ya kan, maka penurunannya langsung mendadak di K20 pertama, kemudian K20 kedua atau ketiga itu tidak ada lagi penurunan. Artinya ini adalah tidak linear, perlu pengenceran spesimen karena ini terlalu tinggi kadarnya. Nah itu ya asumsinya. Nah delta absorben adalah rata-rata penurunan absorben dalam satuan K20 atau K60 tadi sebanyak 3 buah tadi kita lakukan pengurangan absorben yang keempat dikurangi 3 dikurangi 2 dikurangi 1, lalu dapat 3 buah. 3 buah tadi kita jumlahkan rata-rata, jumlahkan lalu dikali dengan faktor kinetiknya, misalnya 1746. Nah untuk informasinya teman-teman bisa melihat di teknik pengukuran kinetik AST dan LT di video saya yang lain, itu detail sudah saya jelaskan ya. Karena soalnya ini tidak jelas mengisahkan bahwa enzim itu adalah AST, ALT, boleh jadi di situ untuk fungsi hati juga ALP dan gamma GT. Keduanya ini ke arah fungsi hati juga. Jadi tidak mutlak AST, ALT. Walaupun memang dalam prakteknya AST, ALT lah yang dikatakan sebagai fungsi hati. Nah, untuk ALP dan gamma GT ini adalah peningkatan absorben ya, atau increase reaction atau rising reaction kalau menyetingnya di fotometer. Ini perbedaannya, dia malah absorbennya naik. Perubahan dari paranitrophenyl fosfat menjadi paranitrophenol. Paranitrophenyl fosfat itu warnanya kuning. Paranitrophenyl fosfat itu kuning. Kalau paranitrophenol itu warnanya lebih kuning. Jadi di panjang gelombang 405 terjadilah proses kenaikan warna. Jadi akibatnya adalah kenaikan absorben atau peningkatan absorben ya. Nah oke ya, ini jelas ya, sudah jelas soal nomor 5. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Penentuan kadar kreatinin serum dipakai sebagai parameter untuk menentukan fungsi ginjal. Namun ini bukan petanda yang sensitif untuk mengetahui fungsi ginjal atau untuk mendeteksi gagal ginjal tahap awal. Metabolit yang digunakan untuk clearance harus praktis, mudah diperoleh, dan merupakan tolok ukur yang paling tepat untuk LFG. Pertanyaannya, metabolit apakah yang paling tepat untuk digunakan untuk clearance dengan syarat seperti tercantum di atas? Yang A inulin, yang B phenosphtalin, yang D radioisotop, yang D ureum, atau yang E kreatinin. Jadi di sini berdasarkan teori-teori yang ada bahwa inulinnya lah yang paling bagus untuk petanda fungsi ginjal, karena inulin ini suatu karbohidrat yang didapat dari umbi dahlia. Pohon dahlia ada umbinya, karbonnya diambil, lalu ada inulin. Inulin ini pada saat dimakan atau dimetabolisme oleh orang yang melakukan fungsi ginjal, maka akan diserap oleh tubuh. Setelah diserap oleh tubuh, maka akan difiltrasi 100% oleh tubuh. Nah, dilepas. Nah, di sini dengan mengukur inulin tadi, bersihan inulin tadi atau clearance inulin tadi, maka itu menggambarkan lebih bagus fungsi ginjal. Artinya memang karena inulin inilah produk eksogen, bukan endogen. Sementara kreatinin dan urea itulah produk endogen. Terutama urea ini sangat tidak baik untuk urea clearance karena
ada berdiskusi kembali lebih banyak urea tadi diambil kembali oleh ginjal untuk dimanfaatkan membuat asam amino lain yang kita konversinya dari karbohidrat atau dari lemak. Dengan menambahkan amina pada karbohidrat atau lemak itu terbentuk asam amino. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Untuk radioisotop juga mungkin bisa digunakan. Sementara untuk kreatinin keliren itu ada juga berdifusi kembali, tidak 100% terfiltrasi oleh ginjal. Nah, untuk penggantinya lalu nanti digunakan cistatin C yang terbaik. Nah, sekarang kita pindah ke soal nomor 7 ya di channel ATL Indonesia. Seorang wanita penderita diabetes mellitus datang ke laboratorium dengan membawa formulir permintaan pemeriksaan dari dokter untuk pemeriksaan HbA1c untuk memantau hasil pengobatan yang telah dilakukan selama ini. Jadi HbA1c ya. ATLM melakukan pengambilan spesimen darah dari pasien tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Pertanyaannya, bahan pemeriksaan apakah yang sebaiknya dipakai pada pemeriksaan tersebut? Yang A serum, yang B plasma heparin, yang C plasma EDTA, yang D whole blood, atau yang E darah arteri. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah whole blood, darah penuh atau darah yang diberi dengan antikoagulan. Antikoagulannya mungkin EDTA ya. Jadi kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini. Dasar HbA1c itu adalah HbA1c adalah hemoglobin yang terglikasi. Hemoglobin plus glukosa, maka hemoglobin terglikasi. Namanya HbA1c. Jadi glukosa ini terikat dan dibawa berputar sirkulasi kurang lebih 3-4 bulan oleh eritrosit di hemoglobin. Nah, berarti yang kita ukur adalah sel eritrositnya. Sel eritrositnya yaitu dengan bantuan whole blood. Nah, beda nanti kalau kita memeriksanya fruktosamin. Fruktosamin ini apabila pasiennya itu diabetes mellitus dengan anemia berat, tidak boleh diukur HbA1c karena eritrositnya sedikit. Eritrosit sedikit, whole bloodnya ini berisi sel darah sedikit. Sehingga kalau diukur rendah palsu, itu harus diganti dengan fruktosamin. Fruktosamin itu adalah glukosa yang berikatan dengan protein albumin, sehingga dikatakan sebagai fruktosamin. Fruktosamin diukur dengan menggunakan serum, ya, digunakan serum. Nanti tinggal dikali dengan faktor konversi ke HbA1c, maka didapatkan kesetaraan HbA1c yang kita ukur dari fruktosamin. Oke ya, lanjut kita pindah ke soal nomor selanjutnya, nomor 8. Seorang pasien penderita ISK atas rujukan dokter diminta memeriksakan sedimentasi urin. Oke, 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin, didapatkan data urin berwarna kuning, jernih. Ini jerami ya, kuning jerami ya, mungkin kuning muda. Kuning jerami. Kemudian agak keruh. Maksudnya tadi keruh ya, kuning jerami, keruh, agak keruh. pH 6,3. Jadi ini sekitar netral ya. Agak asam. BJ 1021. Sampel urin ditampung dalam tabung sentrifuge, disentrifugasi dengan kecepatan 1500 rpm selama 5 menit. Filtrat dibuang dan sedimentasi dibuat preparat. Informasi tambahan, pasien mengkonsumsi vitamin C dan kalsium tinggi. Ini saya tambahkan. Kata terakhir, informasi tambahan, pasien mengkonsumsi vitamin C dan kalsium tinggi. Ini saya tambahkan kalimatnya. Original soalnya tidak ada itu. Oke, nanti kita bahas ya pertanyaannya. Jenis kristal apakah yang paling banyak ditemukan dalam sampel urin tersebut? Yang A, kalsium oksalat, yang B, triple fosfat, yang C, asam urat, yang D, kalsium karbonat, yang E, kalsium fosfat. Jadi jawabannya di sini adalah kalsium oksalat. Jadi seperti ini. Pasien ISK kemudian agak keruh, pH-nya 6,3. Jadi di sini kuncinya di sini adalah agak keruh dengan pH 6,3. pH 6,3 ini adalah dapat dikatakan
agak asam atau asam lemah. Jadi di sini kristal-kristal yang alkali seperti kalsium fosfat tidak mungkin ada, kalsium karbonat tidak mungkin ada, triple fosfat juga tidak mungkin ada. Kemungkinan yang muncul adalah kalsium oksalat dengan asam urat. Nah, asam urat ini kalau di pH ini dia mungkin dalam bentuk asam urat bisa, atau dalam bentuk amonium biurat bisa, atau dalam bentuk natrium urat. Nah itu ya, kalau natrium urat nanti di alkali, kalau amonium biurat di pH netral, kalau di pH yang apa namanya asam itu adalah asam urat. Nah mengapa saya menambahkan itu supaya lebih jelas bahwa kalsium oksalat itu hadir di pH asam, pH agak asam, atau di pH netral. Kita tahu vitamin C atau asam askorbat, ascorbic acid itu di tubuh akan dimetabolisme dua bentuk. Bentuk pertama yaitu murni asam askorbik yang sebiji, tidak ada ubah apapun di dalam urin, satu. Yang kedua, di metabolisme tubuh lebih lanjut dengan memecahnya menjadi oksalat. Jadi kalau vitamin C di metabolisme menjadi oksalat nanti. Oksalat ketemu dengan kalsium, maka terbentuklah kalsium oksalat. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi vitamin C karena resikonya akan terbentuk lebih banyak kalsium oksalat di dalam urin ya. Walaupun memang ada juga nanti dalam bentuk murni dibuang dalam bentuk asam ascorbic acid. Nah, jadi itu ya kira-kira tambahan ya mengenai kasus ini. Jadi penderitanya ISK itu hanya pengantar dalam redaksi. Kemudian beberapa kali mungkin saya menjelaskan bahwa sentrifugasi memang yang dulu literatur dulu memang dikatakan 1500 rpm selama 5 menit. Asumsinya bila tinggi katanya rpm-nya waktunya tinggi mungkin sedimennya rusak. Nah sekarang idealnya penggunaan rpm itu tidak lagi seperti itu. 2000 rpm itu sekarang penggunaannya. Mungkin ada juga yang 2500 rpm. Saya sudah membuktikan di beberapa kali pengujian 1500 rpm itu sedimennya tidak mengendap dengan tajam ke bawah, masih ada diffus. Diffus itu awan sedimen. Kalau pakai 2000 rpm itu sudah jernih supernatannya, tidak ada diffus atau tidak ada berkas kecil-kecil yang berkas yang kabur, sedimen yang melayang-layang di tengah larutan. Nah itu kalau untuk 1500, kalau 2000 rpm tidak ada lagi. Jadi memang murni mengendap kuat di dasar dan tidak ada pengaruh kerusakan sedimen ya bila menggunakan 2000 rpm. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Seorang ATLM atas permintaan dokter sedang melakukan pemeriksaan urin rutin terhadap berat jenis dengan menggunakan urinometer. Sebelumnya didapatkan data pemeriksaan urin tidak berwarna, agak keruh, reaksi Benedict 3+, dan reaksi Bank 2+, suhu tera 26 derajat Celcius, suhu urin 29 derajat Celcius, dan berat jenis pada urinometer 1012. Pertanyaannya, berapa berat jenis sebenarnya? Yang A 1011, yang B 1012, yang C 1013, yang D 1014, atau yang E 1015. Jadi dari sini kita bisa melihat jawabannya berdasarkan rumus adalah 1013. Nah kita lihat perhitungannya sebagai berikut. BJ sama dengan skala urinometer ditambah suhu urin dikurangi suhu tera bagi 3 kali 0,01. Lalu 1012 ditambah 29 kurang 26 bagi 3 sama dikali dengan 0,01. Nah 0,01 ini maksudnya setiap kenaikan 1 derajat Celcius itu setara dengan 0,01. Nah keluarlah hasil 1013. Jadi jawabannya 1013 BJ urinnya pada urin pasien tersebut. Kita pindah lanjut ke soal 10. Seorang pasien laki-laki 30 tahun diminta memeriksakan cairan sperma oleh dokter dan diberi informasi tentang benar tentang persiapan,
pengambilan, penampungan, dan pengantaran sampel. Pada waktu yang ditentukan, sampel diterima jam 8 WIB dalam wadah lebar dan tertutup. Pertanyaannya, proses pemeriksaan manakah yang paling tepat untuk dapat memberikan hasil yang akurat? Yang A, pemeriksaan harus segera dimulai pada jam 8 WIB. Yang B, pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 8.20 WIB. Kemudian yang C, pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 9.20 WIB. Atau yang D, pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 20 menit. Atau yang E, pemeriksaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 60 menit. Jadi jawabannya di sini yang tepat itu adalah yang B. Pemeriksaan dapat segera dimulai setelah jam 8.20. Asumsinya kenapa lewat jam 8.00 dilewatkan sebanyak 20 menit? Karena spesimen yang ada yang baru diserahkan oleh si pasien tadi masih baru saja dikeluarkan. Artinya belum mengalami pencairan atau liquefaction. Liquefaction diperlukan waktu kurang lebih 20 menit. Jadi idealnya setelah 20 menit, setelah terjadi proses liquefaction, itu baru boleh dilakukan pemeriksaan karena masih menggumpalnya sel-sel spermatozoa apabila belum dilakukan liquefaction. Ya, ibaratkan itu seperti kita melihat pisang ya, satu tandan masih lengket ya, tapi karena dengan enzim dari sperma tadi, maka sperma yang seperti si pisang setandan tadi maka akan melepaskan diri masing-masing, terlepas, lalu menjadi sperma yang satu-satu, dan ini akan bergeraklah sperma tadi. Jadi ya seperti itu ya, dia tidak bisa nanti atau tidak baik, tidak homogen pertama, yang kedua pergerakannya yang bermasalah karena belum liquefaction. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal. Jangan lupa subscribe, nantikan soal lainnya. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji soal hari ini memberikan banyak manfaat bagi teman-teman. Salam kompetensi bagi teman-teman, semoga lulus UKOM-nya ya dengan nilai yang memuaskan. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye.